WK, al verloren ze vrijdag van Japan. Kalau memang sold out, terima kasih. Berarti Indonesia bisa membuktikan. Negara tangga Majelis Kuning membuat kejuaraan sendiri. Buset sakit. Tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Bayangkan, tiket turnamen U17 Piala Kemerdekaan habis terjual hanya dalam hitungan jam. Sementara di negara sebelah, ribuan kursi stadion masih kosong menunggu penonton. Kok bisa bedanya sejauh itu? Hari itu, penjualan tiket Piala Kemerdekaan resmi dibuka oleh PSSI. Dalam hitungan menit saja, ribuan orang sudah mengantre di platform online maupun loket resmi. Tak sampai beberapa jam, seluruh 30.000 tiket langsung ludes disapu bersih pecinta sepak bola tanah air. Fenomena ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal antusiasme yang jarang terjadi di event olahraga kawasan ASEAN. PSSI pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh supporter yang telah menunjukkan dukungan luar biasa. Menurut mereka, atmosfer seperti ini adalah bahan bakar semangat yang akan membuat timnas Indonesia U17 tampil penuh percaya diri di setiap laga. Tak hanya tiketnya yang ludes, pihak penyelenggara juga menyiapkan kejutan untuk memanjakan penonton. Koreo raksasa yang sudah dirancang berbulan-bulan, hiburan musik dari artis tanah air, dan peningkatan fasilitas stadion menjadi bagian dari pengalaman menonton yang tak terlupakan. Stadion utama Sumatera Utara akan disulap menjadi panggung megah untuk festival sepak bola yang sebenarnya. Sementara itu di Malaysia, situasinya kontras 180 derajat. Federasi mereka, FM, mengumumkan akan menggelar turnamen tandingan bernama Sukaneka Super Cup, yang digadang-gadang bisa menyaingi Piala Kemerdekaan. Sayangnya, sejak awal penjualan tiket, minat publik terbilang lesu. Stadion-stadion yang sudah dipersiapkan belum menunjukkan tanda-tanda akan penuh. Laporan media setempat bahkan menyebut bahwa penjualan tiket Sukaneka Super Cup berjalan sangat lambat. Poster-poster promosi yang disebar di media sosial minim respon, dan unggahan resmi dari penyelenggara sepi komentar. Netizen Malaysia sendiri banyak yang mulai menyindir kondisi ini. Di media sosial, perbandingan kedua turnamen ini semakin ramai dibicarakan. Warganet Indonesia dengan bangga mengunggah bukti pembelian tiket Piala Kemerdekaan yang habis dalam sekejap. Di sisi lain, unggahan tentang Sukaneka Super Cup justru diselipkan komentar miris dari warga Malaysia sendiri. Beberapa pengamat sepak bola Malaysia mulai blak-blakan mengakui bahwa dukungan supporter di Indonesia memang sulit ditandingi. Mereka menilai, apa yang dilakukan PSSI bukan sekadar menjual pertandingan, tapi juga menjual rasa bangga dan emosi nasionalisme yang kuat. Datuk Rahman, salah satu pengamat senior, dalam sebuah talk show olahraga di negaranya, mengatakan, kita harus belajar bagaimana PSSI membangun hype luar biasa. Mereka tak hanya menjual bola, tapi juga emosi dan kebanggaan. Pernyataan ini langsung jadi sorotan media. Komentar dari Datuk Rahman ini mengundang reaksi beragam. Fans fanatik Harimau Malaya ada yang setuju, tapi banyak juga yang merasa tersindir. Namun, fakta di lapangan memang sulit dibantah. Antusiasme di Indonesia benar-benar meledak, sedangkan di Malaysia masih mencari cara untuk menarik penonton. Kondisi ini juga berdampak ke sektor ekonomi. Di Indonesia, penjual jersey timnas kebanjiran pesanan. Hotel-hotel di sekitar lokasi pertandingan sudah penuh bahkan sebelum turnamen dimulai. Pedagang kaki lima pun bersiap menyambut ribuan penonton yang akan datang dari berbagai daerah. Piala Kemerdekaan tak hanya jadi ajang olahraga, tapi juga momen pesta rakyat yang memberi efek domino ekonomi. Dari pedagang kaos, penjual makanan, sampai transportasi lokal, semua ikut merasakan dampaknya. Sedangkan di Malaysia, kekhawatiran mulai menyelimuti penyelenggara Sukaneka Super Cup. Banyak tiket yang masih menumpuk, dan agen penjual tiket khawatir akan kerugian besar. Harga tiket pun dipangkas, namun minat penonton tetap belum terlihat signifikan. Beberapa sponsor yang awalnya tertarik mendukung turnamen tersebut mulai menahan komitmen mereka. Alasannya sederhana, mereka tidak ingin logo brand mereka terpampang di stadion dengan kursi kosong, karena akan memberi kesan buruk bagi citra perusahaan. Para analis ekonomi olahraga di Malaysia menilai masalah ini muncul karena turnamen dibuat tergesa-gesa. Mereka menyebut, Piala Kemerdekaan sudah dibangun citranya sejak awal, dengan promosi masif dan cerita emosional yang mengikat publik. Sebaliknya, Sukaneka Super Cup terkesan hanya dibuat sebagai reaksi cepat atas penolakan dari PSSI untuk mengundang Malaysia. Akibatnya, ajang ini kurang punya nilai emosional di mata masyarakatnya sendiri. Perbedaan kualitas peserta juga menjadi faktor pembeda. Piala Kemerdekaan menghadirkan negara-negara yang punya daya tarik tinggi di kawasan, sementara Sukaneka Super Cup diisi tim-tim yang jarang menjadi sorotan publik.
Hal ini membuat daya jual tiket di Indonesia melesat, sedangkan di Malaysia justru sulit bergerak. Publik lebih memilih menunggu event-event besar yang punya gengsi tinggi. Di Indonesia sendiri, menjelang hari pembukaan Piala Kemerdekaan, euforia semakin terasa. Koreo raksasa yang akan menghiasi tribun sudah bocor sedikit gambarnya di media sosial, membuat fans semakin tak sabar datang ke stadion. Merchandise resmi pun menjadi incaran. Banyak yang rela antre panjang demi mendapatkan edisi terbatas yang hanya dijual di sekitar lokasi pertandingan. PSSI menegaskan bahwa mereka tidak akan terlena dengan kesuksesan penjualan tiket. Fokus mereka adalah memastikan penyelenggaraan turnamen berjalan aman, nyaman, dan berkesan untuk semua penonton. Sementara itu, di Malaysia, penyelenggara Sukaneka Super Cup berharap keajaiban di detik-detik terakhir. Mereka yakin minat penonton akan naik mendekati hari H, meski data saat ini belum menggembirakan. Beberapa pihak di internal FM mulai menyarankan langkah-langkah drastis, seperti mengundang bintang tamu populer atau menggelar konser tambahan untuk menarik penonton. Namun, analis memperingatkan bahwa tanpa narasi besar yang mengikat emosi publik, langkah itu sulit membalikkan keadaan. Apalagi, waktu yang tersisa semakin sedikit bagi dunia sepak bola regional. Perbedaan nasib kedua turnamen ini menjadi pelajaran penting. Membangun kebanggaan nasional lewat sepak bola tidak bisa dilakukan instan. Dibutuhkan perencanaan matang dan hubungan yang kuat dengan supporter. Di Indonesia, penjualan tiket Piala Kemerdekaan 2025 benar-benar jadi bukti bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari identitas nasional. Ribuan orang rela begadang demi mengamankan kursi di Stadion Utama Sumatera Utara. Bahkan, sebelum pintu penjualan resmi dibuka, antrean virtual sudah penuh, membuat banyak orang harus gigit jari karena kehabisan. PSSI pun tak mau menyia-nyiakan euforia ini. Mereka menyiapkan hiburan di luar lapangan, mulai dari koreo raksasa, pertunjukan musik, hingga bazar kuliner yang menghadirkan cita rasa khas daerah. Semua itu dilakukan untuk memastikan penonton pulang dengan pengalaman tak terlupakan, bukan hanya sekadar menyaksikan pertandingan. Sementara itu di Malaysia, penyelenggara Sukaneka Super Cup harus menghadapi kenyataan pahit. Meskipun sudah menggelar promosi besar-besaran dan memotong harga tiket, minat publik tetap dingin. Banyak stadion diprediksi akan terlihat sepi, sesuatu yang bisa menjadi tamparan besar di mata dunia jika tak segera diatasi. Perbandingan ini makin panas di media sosial. Warganet Indonesia mengunggah foto-foto bukti pembelian tiket Piala Kemerdekaan yang habis seketika, sementara unggahan resmi Super Cup sepi interaksi. Perbedaan respons publik ini menjadi sinyal jelas siapa yang saat ini memegang kendali atmosfer sepak bola di kawasan. Kini, semua mata tertuju pada tanggal pembukaan masing-masing turnamen. Indonesia siap menyambut ribuan penonton yang memadati Stadion Utama Sumatera Utara dengan lautan merah putih. Malaysia, di sisi lain, masih berjuang memastikan stadion mereka tidak terlihat kosong di tengah sorotan publik internasional. Perbedaan ini membuat banyak orang semakin percaya bahwa Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya turnamen, tapi juga simbol identitas dan persatuan bangsa.